Balik lagi bareng gua Titya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita Oma Jejer Telu telah selesai. Dan kini gua Aditya kembali dengan cerita baru yang berjudul Pemotretan Pengantin Goib. Cerita yang ditulis oleh akun Twitter bernama NN Jovina, dan yang bersangkutan sudah memberi izin jika gua menceritakan ceritanya di podcast YouTube kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum kita mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya bercerita kembali dari sudut pandang narasumber yang menceritakan kejadiannya dulu. Pagi itu, aku melakukan aktivitas seperti biasa, bangun saat azan subuh berkumandang. Setelah itu pergi ke warung untuk membeli sayur. Jarak rumah dengan warung kurang lebih 100 meter. Saat menuju ke sana, dari kejauhan, warung sudah terlihat ramai. Namun tak seperti biasanya, kali ini terlihat lebih berjubel. Takut kehabisan, aku segera merapat ke sana. Sampai di sana, aku segera memilih sayur mayur apa yang akan kuolah hari ini. Lalu bergegas untuk pulang. Belum sampai di rumah dan masih di depan gang, aku melihat ada dua orang laki-laki berboncengan motor, mondar-mandir, kemudian berhenti tepat di hadapanku. Lalu menyapa. "Nyuwun sewu, Bu, badhe tanglet. Alamat niki nopo leres?" Sambil mengeluarkan kertas lusuh bertuliskan sebuah alamat. "Nek radosane leres, Mas, tapi nomore kok mboten enten. Kula madosi sampun kesel, mboten ketemu, Bu. Tapi kula kemutan lek radosane mriki. Celak radosan ageng. Cobi pinarak rumiyin, Mas, monggo." Setelah kupersilahkan mampir, mereka pun duduk di depan rumahku. "Enten keperluan apa nggih, Mas? Kok tasih enjing madosi alamat niki?" "Saderenge kula badhe matur, kula niki tukang foto, Bu. Badhe ngutekno foto dateng alamat niki. Kalian badhe asok kalupatan." "Walah, ngoten. Tapi kok badhe asok kalupatan enten masalah napa toh?" "Ngapunten, Bu. Sepasar wingi kula wonten job foto manten teng alamat niki. Tapi pas klisene kula cetak, fotone sedaya rusak ngeten iki lho, Bu." Sambil menyodorkan bungkusan amplop coklat. "Ngapunten nggih, Mas, kula tingali." Kemudian aku mengambil satu lembar foto. Benar saja, foto itu hanya tampak hitam tanpa ada gambar. Lalu aku mengeluarkan semua fotonya, dan semua hitam tanpa ada gambar apapun. "Ngapunten, Mas, saderenge. Napa tas tele rusak napa pripun?" "Mboten, Bu. Saderenge bidal sampun kula cek riyin." Aku terdiam lama sambil berpikir. Kemudian aku meminta kertas alamat itu. Kebetulan saat itu ada tetangga yang lewat. Aku pun memanggil. "Kang, mandeng mene. Enek perlu sedelu wae." Sebut saja namanya Pak Paijo. "Enek opo to, Ten? Sampean eruh alamat iki ora, Kang?" "Lek dalane bener, tapi nomor omahe kok ora ono ya." "Niki lho, Kang, enten tukang foto madosi alamat niku." "Cobi, Mas, sampean eling-eling griyane ingkang pripun?" "Griyane ageng, Pak, megah kados tiyang kutha." Coba sampean critakne saka wiwitan." Nah, sekarang gue akan menceritakan dari sudut pandang tukang fotografernya. "Dinten Rabu kula ningali catatan wonten teng buku. Nek Kamis enten job foto manten. Teng catatan iku acara badha maghrib. Saderenge maghrib kula bidal saking studio. Kula kemutan. Teng ajeng mriku radosan ageng kula tanglet radosan iki kalih tiyang sadyan rokok. Nalika niku
Kula kemutan nek boten tebih kalih gang niki Pak. Ngelewati griya kosong ketawisi omah walet. Wong nalika kula lewat, walete taksih dumiber. Mantun niku kula pun dugi teng griya niku. Griyane ageng mewah. Dugi mriko acarane sampun mulai. Kula gupuh amargi nguber wektu. Mboten sekeca nek telat. Acarane mewah sangat Pak. Undangane kathah, tamune banyu mili, nanging kula kinten kok ora dibenten. Amargi sedaya undangane ndamel ageman lami. Rame sangat kados tontonan. Ugi enten sing sadeyan teng Jawi griya niku. Sampai di sini Pak Paijo mengernyitkan dahi. Mas, monggo tumut kula. Teng pundi Pak? Kula dogekne dateng alamat niku. Ayo Ten, melu aku. Oh, nggih Kang. Kemudian aku bergegas naik sepeda diponceng oleh Pak Paijo. Dengan kedua fotografer itu mengikuti kami dari belakang dengan menaiki motor. Saat menyusuri jalan menuju tempat itu, terlihat ketegangan terpancar dari wajah Pak Paijo. Beliau berkata padaku, "Ojo sampai kedadan iki tenanan." Lah, nyapa to Kang? Belum sampai menjawab, tiba-tiba Pak Paijo menghentikan laju sepedanya. "Wis, derimbuk ngowae, ndang mudun, wis tekan nggon iki." Iya Kang." Tak berselang lama, fotografer itu tiba dan menyela. "Lah niki lho Pak, ratosane." "Nggih, leres mriki. Lah niku omah walete." Sambil menunjuk ke arah gedung tua di selatan jalan. Aku dan Pak Paijo saling pandang, keheranan. "Mas, cobi jenengan sawang enten omah gedung boten?" "Kudune nggih wonten Pak. Saestu kula nembe pasar poto manten teng mriki." Setelah melihat sekeliling, yang ada hanya gedung walet tua dan pekarangan yang luas terbengkalai. Lama-lama wajah kedua fotografer itu pucat. "Mas, kula niku tiyang paling dangu wonten desa niki. Teng mriki mboten enten griya gedung mewah. Entene mung omah walet niku kalih wit-witan kebon iki." Kemudian fotografer itu turun dari motornya dan berjalan perlahan menuju arah pekarangan. Mondar-mandir meyakinkan bahwa apa yang dia alami adalah benar adanya. Namun setelah beberapa lama dia berkeliling, mencoba mencari bekas jejak hajatan pernikahan. Sedikit pun tak ada jejak manusia terkecuali satu rol klise yang berada tepat di bawah rimbunan pohon bambu. Tiba-tiba keringatnya mengucur deras saat hendak memungut rol klise itu. Tubuh fotografer itu sedikit sempoyongan seperti hendak pingsan. Kemudian temannya buru-buru berlari dan menarik lengan Pak Paijo untuk pergi menyusul fotografer itu. "Waduh, belayan Pak, gue disusul mriko." Setelah berhasil mendekat, Pak Paijo berinisiatif untuk membawa fotografer itu keluar dari pekarangan rumah walet bersama rekannya. Kami pun merasa banyak yang tidak beres. Akhirnya memilih untuk menjauhi tempat tersebut dan kembali ke rumahku. Sesampainya di sana, fotografer itu terlihat syok berat. Kami semua bingung. Akhirnya kau ambilkan dia air minum. Sambil menunggu sedikit tenang, Pak Paijo bertanya kepada rekan fotografer itu bagaimana kejadiannya yang dia tahu. "Enjing wau, kula namung diutusi ngancani rencang kula niki Pak. Soale pas pemotretan niki kula mboten tumut. Berarti koncone sampean niki dhewe ronone." "Nggih Pak." "Walah mas, kok kendel nemen sampean dhewe." Tiba-tiba fotografer tadi menyahut, "Astagfirullah, ya Allah. Dadose saestu Pak, kula sepasar kepungkur enten griya gedung niku. Niki buktine. Nanging niku mboten wonten to Mas griyane. Tapi Pak, ingkang kula alami wingi niku kados nyoto enten tiyang moroh mantu. Kula digumriko langsung mlebet griya. Amargi gupuh, kula mboten merhatike siji lan sijine tiyang ingkang wonten mriku. Kula mung nyawang yen ageman ing tiyang niku ageman lami." "Nggih Mas, kalem mawon kaliyan eling-eling." "Nggih Pak, pancen lek kula eling-eling kathah ingkang boten saged dinalar.
Ramene tiang ewuh kados pasar malam. Praupan tiang-tiangipun nggih anyep. Boten aruh-aruh, boten mesem, lempeng mawon. Ingkang damel kula ajri nalika tanglet teng pundi enten saklar damel lampu. Ingkang gadhah griya namung mentelengi kula. Boten semaur. Akhire kula padosi piyambak. Pas niku rasane adem, angine semilir. Teng jero omah niku kados gedung bioskop, ombo banget. Sambil sesekali menyeka keringat, fotografer itu melanjutkan ceritanya. Nalika niku sedaya undangan tumut foto. Nggumun kula ingkang foto kathah sanget, kados boten telas-telas. Nanging kula boten kepikiran reni-reni Pak, amargi kula ngubur waktu. Nyelake supaya cepet rampung. Amargi niku job terakhir kula sasi niki. Sarampunge niku kula nemoni ingkang gadhah griya. Kula sanjangi yen fotone dados pas sepasaran manten. Bayaripun menawi foto sampun dipun tampi, nanging panjenengane namung mantuk-mantuk, boten blas semaur. Alhamdulillah nggih Mas, jenengan tasih saged wangsul. Selamat sehat seger waras. Maksudipun syukur jenengan boten kelap Mas. Alhamdulillah saged medal saking mriko. Pak Paijo kemudian menjelaskan kepada fotografer itu bahwa dia beruntung karena hanya diminta tolong oleh makhluk halus tanpa disakiti atau ditahan di alamnya. Miturut ceritane sampean niku dijaluki tolong karo bangsane demit Mas. Tapi nek niate nyilakani mestine sampean ora iso mulih alias kalap. Ora sah wedi Mas sampean. Tak henti-hentinya fotografer itu beristighfar dan mengucap syukur karena dia masih bisa melewati hari itu. Nalika kula pamit, sing gadhah griya nggih mung mantuk. Kula nggih gumun kok rumas kula waktu itu ndangu Pak. Kula dugi griya sampun jam 2. Aku hanya mengira karena terlalu banyak undangan yang ingin berfoto hingga waktu tak terasa sudah lewat tengah malam. Karena rasa lelah yang berlebihan, saya tak sempat berpikir macam-macam. Sampai kemarin pas saya cetak foto itu, hasilnya rusak semua. Tidak ada gambar. Hanya hitam legam seperti kegelapan malam. Saya kaget dan gugup, takut kalau pemiliknya marah. Barulah saya berpikir ini aneh, dan saya ingin meminta maaf kepada pemilik, sebab foto ini pasti sangat berharga bagi pemiliknya. Karena ini momen spesial, tapi gak nyangka kalau ternyata yang saya alami ini adalah pemotretan pernikahan gaib. Alhamdulillah, tidak apa-apa Mas. Jelas saja sampean ternyata juga dibutuhkan mereka yang ada di dunia lain. Menurut orang zaman dulu, kalau ada kejadian menolong makhluk alam lain dan kita masih bisa selamat, maka mereka akan membalas kebaikan kita. Kebanyakan usaha si penolong akan semakin lancar. Bersyukur ya Mas, sampean masih bisa keluar dari alam mereka. Iya Pak, kalau begitu saya pamit. Begitulah kurang lebih yang saya dapat sampaikan. Saya sendiri percaya kalau hidup kita berdampingan dengan dunia mereka yang tak kasat mata. Namun ada baiknya ketika kita hendak melakukan sesuatu atau saat selesai melakukan sesuatu untuk selalu berdoa terlebih dahulu agar senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Jika kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa klik like di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Seperti biasa, dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.